Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, kelas 6A2 dengan dosen pengampu Bapak Aloysius Harimukti, SEMA AKPHD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Dian Puspita, Febi Khairunisa, Nurul Habibatun, dan Teresia Septrina akan memaparkan kasus terkait permasalahan pada laporan keuangan Maskapai X pada tahun 2018. Pada slide ini terdapat kronologis terkait kasus pada perusahaan Maskapai X. Pada tanggal 2 April 2019, disinilah awal mula kisruh laporan keuangan perusahaan Maskapai X dimulai. Perusahaan Maskapai X dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non-pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan Maskapai X ditemukan adanya kejanggalan. Kantor laporan keuangan yakni akuntan publik dan kantor akuntan publik juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Maskapai X untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Maskapai X Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara dengan 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibandingkan 2017 yang menderita rugi sebesar 216,5 juta US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris maskapai perusahaan X yang saat ini sudah tidak menjabat menganggap laporan keuangan 2018 Maskapai X tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pasalnya, Maskapai X memasukkan keuntungan dari PTY yang memiliki utang kepada maskapai tersebut. PTY sendiri memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan. Lalu, pada 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia memanggil para jajaran direksi Maskapai X terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan ini juga dilakukan bersama dengan auditor yang memeriksa keuangan tersebut. Di saat yang bersamaan, Menteri Keuangan mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada kantor akuntan publik yang merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 perusahaan Maskapai X tersebut. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan Maskapai X, namun Kemenke masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Pada tanggal 2 Mei 2019, OJK meminta kepada BI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan Maskapai X. Lalu, pada tanggal 3 Mei 2019, perusahaan Maskapai X ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan tahun 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PTY. Selanjutnya, pada tanggal 8 Mei 2019, hal ini juga menyeret nama PTY. PTY menandatangani kerjasama dengan perusahaan Maskapai X. Dengan begitu, PTY mencatat utang sebesar 239 juta US dollar kepada perusahaan Maskapai X dan oleh Maskapai X dicatat dalam laporan keuangan pada tahun 2018 pada kolom pendapatan. Pada tanggal 21 Mei 2019 dalam penjelasannya, Direktur Utama Perusahaan Maskapai X mengatakan latar belakang mengenai laporan keuangan yang sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PTY terkait penyediaan layanan WiFi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Nama ini mencatat pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239.940.000 US dollar dari PTY. Dari jumlah itu, 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan PTY. Lalu, pada tanggal 14 Juni 2019, Kemenke telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP terkait laporan keuangan tahun 2018 milik perusahaan Maskapai X. Sekjen Kemenke menyatakan berdasarkan hasil pertemuan dengan KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian, tanggal 18 Juni 2019, BI menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan Maskapai X. Lalu, pada tanggal 28 Juni 2019, akhirnya perusahaan Maskapai X terkena sanksi dari OJK, Kementerian Keuangan, dan BI. Berikut ini merupakan penyelesaian dari kasus perusahaan Maskapai X. Perusahaan Maskapai X dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Pertama, Menteri Keuangan memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan kepada auditor laporan keuangan Maskapai X. Kedua, OJK memberikan 2 poin sanksi, yaitu jajaran direksi dari perusahaan Maskapai X diharuskan membayar denda senilai 100 juta dan komisaris dari perusahaan Maskapai X harus membayar denda senilai 100 juta. Ketiga, perusahaan Maskapai X juga dikenakan denda oleh Bursa Efek Indonesia sebesar 250 juta. Penyelesaian selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Maskapai X adalah dengan menerapkan kembali atau menekankan kembali atau mengevaluasi bagaimana penerapan prinsip tata kelola perusahaan pada Maskapai X. Tata kelola perusahaan sendiri adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara
para pemegang saham, pengurus perusahaan, karyawan, maupun para pemegang kepentingan dari pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perusahaan. Tujuannya adalah agar terciptanya sistem pengendalian dan pertumbuhan perusahaan yang teratur. 5 prinsip tersebut adalah bisa disingkat dengan tarif, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Prinsip yang pertama, transparansi. Jika kita kaitkan dengan maskapai X, maka OJK meminta kembali adanya verifikasi ulang tentang laporan keuangan yang dilakukan oleh BEI. Sehingga transparansi ini menjelaskan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat atau publik. Yang kedua, accountability. Artinya adalah adanya kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban. Jika dikaitkan dengan kasus maskapai X, maka DPR di situ dijelaskan memanggil manajemen perusahaan untuk dimintai pertanggungjawaban tentang laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, responsibility, artinya adanya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tetapi jika kita kaitkan dengan maskapai X, tidak adanya kepatuhan tentang pelaporan keuangan, sehingga karena tidak sesuai, maka OJK memberikan sanksi kepada PT Maskapai X. Prinsip selanjutnya adalah independensi, artinya perusahaan tidak boleh berpihak terhadap pihak manapun. Jika dikaitkan dalam soal perusahaan tidak independen terhadap accounting publik, maka pada tanggal 18 Juni BEI memberikan keputusan final berupa sanksi karena tidak independennya perusahaan terhadap accounting publik, kantor accounting publik, dan rekanan yang berkaitan dengan maskapai tersebut. Kemudian prinsip yang terakhir adalah fairness atau kewajaran, artinya adalah menekankan jaminan dan kepentingan para pemegang saham sesuai dengan hak perjanjian perusahaan. Jika dikaitkan dengan kasus di atas, maka adanya ketidakwajaran laporan keuangan ini, Maskapai X dikenakan sanksi dari pihak OJK, Kemenku, dan BEI. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4 terkait fraud laporan keuangan dan implementasi prinsip tata kelola perusahaan pada perusahaan Maskapai X tahun 2018. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam mahasiswa.